Ya, Saudara, Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan masyarakat Desa Rawaburung, Kabupaten Tangerang, mendirikan sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Rawaburung dalam mempercepat pemerataan program makan bergizi gratis yang rencananya terdapat 3.984 penerima manfaat dari mulai anak sekolah hingga ibu hamil. Suasana Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Rawaburung di Kabupaten Tangerang sudah siap beroperasi. Prosedur tata ruang, sanitasi wajib terpenuhi. Begitu juga dengan air bersih harus melalui filterisasi. Para penjamah makanan harus mendapatkan sertifikasi dari Dinas Kesehatan dan Badan Gizi Nasional. SPPG Rawaburung nantinya akan memberikan manfaat kepada 3.984 orang setiap harinya, mulai dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Nantinya sebelum makanan disalurkan harus melalui uji laboratorium, di mana makanan tidak boleh mengandung bahan kimia seperti zat formalin, borak, dan zat sianida. Hal ini untuk memastikan kondisi makanan sudah terpenuhi persyaratan higienisnya. Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan, tim dari Kesehatan Kabupaten Tangerang dan BGN sudah memeriksa sertifikasi seperti kelayakan dan higienis seperti halal bergizi dan sanitasi. Meski kesiapan sudah mencapai 99%, namun masih ada 1% yang masih menunggu sertifikasi dari Dinas Kesehatan sehingga nantinya saat beroperasi sudah sesuai persyaratan. SPPG yang berada di Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi ini merupakan SPPG yang pertama yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Ini tentu bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat anak-anak yang sudah kita data akan ada nantinya 3.984 penerima manfaat. Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang telah memberikan rekomendasi serta petunjuk teknis mengenai tata kelola kebersihan lingkungan sehingga sanitasi tetap dijaga di area SPPG Rawaburung. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan. Saudara, program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia saat ini telah menjangkau ke sekolah terpencil yang berada di Aceh Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Awalia langsung dari Aceh. Awalia, silakan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Semi dan pemirsa. Program makanan gizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Selatan saat ini terus diperluas, tentunya hingga ke daerah yang sulit diakses. Salah satunya seperti SD Negeri Panton Luas, Kecamatan Tapak Tuan. Dan program ini sendiri itu juga sudah diterima oleh para siswa selama 2 hari ini. Meskipun jarak tempuh yang jauh serta sulitnya akses menuju desa tersebut, namun untuk memenuhi gizi anak, program MBG ini juga akan terus disalurkan hingga ke kawasan terpencil. Dan selain itu pemirsa, perluasan cakupan geografis ini sendiri itu juga tentunya mendapatkan dukungan anggaran besar tentunya untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, program MBG ini sendiri itu juga mendapatkan antusias dari para siswa, di mana para siswa ini juga begitu semangat dan tentunya begitu menikmati makanan bergizi gratis yang diberikan ke sekolah mereka. Dan sementara itu pemirsa, Kepala Sekolah Dasar Negeri Panton Luas Suwarti juga mengatakan bahwa memang selain menjaga nutrisi dan gizi anak, program MBG ini sendiri yang untuk menjangkau siswa SD hingga pelajar SMA ini sendiri itu juga tentunya sangat membantu keluarga para siswa, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Dan meskipun desa mereka juga sulit diakses karena memang berada di daerah pegunungan, namun tentunya program MBG ini sendiri itu juga sudah dapat dirasakan oleh para siswa. Dan ditargetkan program MBG ini sendiri juga akan disalurkan secara merata di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Dan demikian informasi saat ini dari Provinsi Aceh. Kita kembali ke studio Jakarta bersama Sebi. Awalia melaporkan langsung dari Aceh Selatan. Terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
Saudara, dari Aceh Selatan kita menuju ke Medan, Sumatera Utara. Anak-anak balita yang berisiko stunting di kota Sibolga, Sumatera Utara menerima program makan bergizi gratis. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan Adam Antoni langsung dari Medan. Adam, silakan informasi Anda. Baik, selamat siang Semi dan juga pemirsa. Kabar baik kini datang dari pemerintahan kota Sibolga, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, Semi dan juga pemirsa, kini makanan bergizi gratis atau MBG tidak hanya menyasar ke siswa sekolah, namun juga kepada balita dan anak-anak yang berisiko stunting. Hal ini juga diberikan adanya pemeriksaan kepada langsung penerima manfaat langsung ke rumah kediaman balita dan anak-anak yang beresiko stunting. Selanjutnya juga pihak wali kota, pihak wali kota Sibolga, Ahmad Syukri Penarik, juga menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah berjalan selama 4 bulan yang menyasar kepada 40 penerima manfaat di 2 kecamatan, yakni 10 penerima manfaat di Kecamatan Sibolga Sambas serta 30 penerima manfaat di Kecamatan Sibolga Selatan. Perlu diketahui juga Semi dan juga pemirsa, pihak pemerintah kota Sibolga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional Kota Sibolga, kemudian juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta mitra lainnya untuk menyukseskan program ini. Program ini juga telah menyasar kepada kepentingan di Kota Sibolga, yaitu untuk menurunkan angka stunting yang kini sudah di angka 14%. Berikut petikan wawancara kami bersama Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Penarik. Ini adalah kerjasama pemerintah Kota Sibolga dengan Basnas Kota Sibolga yang memberikan kepada anak-anak yang berisiko stunting, sebanyak 40 anak di Kota Sibolga, tetapi hanya ada di 2 kecamatan. Kecamatan Sibolga Sambas ada 10 anak dan di Kecamatan Sibolga Selatan ada 30 anak. Tadi kita langsung turun ke lapangan, langsung meninjau ke rumah-rumah warga yang mendapatkan bantuan makanan bergizi bagi anak-anak yang beresiko stunting. Pemerintah Kota Sibolga juga menjelaskan bersama mitra-mitra terkait nantinya ini akan menjadi program jangka panjang untuk bisa mencapai seluruh angka stunting dapat ditekan. Kemudian hal ini juga mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari pihak pemerintah Kota Sibolga, yaitu dari Wali Kota Sibolga, yakni Ahmad Syukri Penarik, yang menjelaskan bahwa apresiasi setinggi-tingginya terhadap pihak-pihak terkait untuk bisa menumbuh kembangkan balita dan anak-anak yang berisiko stunting, khususnya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekian yang dapat kami kabarkan dari Sumatera Utara. Kembali ke studio Jakarta. Adam Antoni melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, Adam. Ya, saudara, sejumlah petugas SPPG di Lamongan, Jawa Timur memiliki cara tersendiri dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Para petugas SPPG mengenakan busana kebaya saat mengantar menu MBG ke sekolah. Hal itu dilakukan tentunya sebagai bentuk edukasi nilai-nilai kebangsaan kepada para siswa. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, sejumlah petugas SPPG dan pengantar MBG di Lamongan, Jawa Timur tampil unik dengan mengenakan busana kebaya serta kostum pahlawan. Aksi para petugas SPPG ini pun mengundang antusiasme para siswa di SMP Negeri 2 Lamongan. Kepala SPPG Made, Dinah Roidah Hoirunisa menjelaskan, jika inisiatif ini dilakukan guna memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan pelajar. Siswa tadi sangat serius melihat drivernya berpakaiannya berbeda hari ini. Ya, mungkin hal ini adalah hal kecil dari tim SPPG Made untuk ikut merayakan Hari Sumpah Pemuda. Selain memakai kebaya, pihaknya juga menyajikan menu spesial Hari Sumpah Pemuda, yakni ayam bumbu kecap yang diminati oleh para siswa. Seorang siswa Gisel mengungkapkan rasa senangnya menyantap menu MBG spesial Hari Sumpah Pemuda. Menurutnya, makna Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat penting bagi generasi muda seperti dirinya agar terus meneladani perjuangan para pemuda terdahulu. Pokoknya ada ayam kecap sama tahu crispy gitu. Terus sayurannya ada sawi sama timun dan buahnya ada buah jeruk. Kemudian di SDN dekat Kulon, Kecamatan Dekat Lamongan, para petugas SPPG ini juga mengenakan busana kebaya serta baju khas Lamongan.
Kepala SPPG Dekat Kulon Ahmad Hermawan menegaskan, selain upaya peningkatan gizi anak sekolah, hal ini juga sebagai edukasi nilai-nilai kebangsaan. Kami juga ingin mengingatkan pada siswa-siswa tentang sekarang itu Sumpah Pemuda, kita mengenalkan budaya untuk anak-anak supaya cinta tanah air dan guyub rukun, tidak membeda-bedakan antara yang lain. Di momen Hari Sumpah Pemuda ini, para siswa maupun petugas SPPG berharap program MBG terus berlanjut dan nantinya dapat berkontribusi terhadap masa depan generasi muda. Dari Lamongan, Haris Saktiono melaporkan. Saudara, hadirnya program MBG bukan hanya berdampak bagi anak-anak, namun juga berdampak bagi perekonomian keluarga pekerja dapur SPPG. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita saat ini telah terhubung dengan Diki Balo langsung dari Nusa Tenggara Timur. Diki, silakan informasi Anda. Iya, baik. Selamat siang Semi dan juga saudara, dapat kami informasikan dari Nusa Tenggara Timur bahwa benar program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ini tidak hanya membantu para siswa-siswi dan juga ibu hamil yang menjadi sasaran dari program makan bergizi gratis ini, namun juga membawa kabar baik bagi para pekerja di dapur makan bergizi gratis. Semi dan juga saudara, dapat kami informasikan ini dapur SPPG yang ada di Kabupaten ND ini mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari para pekerja, di mana para pekerja yang didominasi oleh kaum muda ini dan juga para ibu rumah tangga ini juga dirasa sangat baik dan sangat bermanfaat bagi para pekerjanya seperti itu. Dapat kami informasikan Semi, Fitria Gasim, salah seorang pekerja di SPPG Milenial, mengatakan bahwa dari SPPG yang ada di tempat kerjanya ini sudah sangat membantu perekonomian keluarga. Selain itu juga anaknya dan juga keluarganya ini juga dipekerjakan, sehingga ini sangat membantu dari segi aktivitasnya seperti itu dan juga dari perekonomian keluarga. Nah saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Fitria Gasim selaku salah seorang pekerja di SPPG di Kabupaten ND berikut ini. Dengan adanya dapur ini, alhamdulillah membantu ekonomi saya sebagai anak untuk membantu orang tua saya di rumah. Ada sedikit perbedaan pendapatan, yaitu ya sedikit lebih baik lah daripada pekerjaan yang lama sekarang. Terima kasih kepada pemilik Yayasan Milenial Spirit, dengan dia membuka dapur ini saya diterima sebagai relawan. Terima kasih juga kepada Bapak Prabowo dengan dia punya program untuk MBG ini, membantu kami yang sebelumnya sudah pernah bekerja tapi kami resign dari pekerjaan lama, kami kembali mendapatkan pekerjaan. Iya, Semi dan juga saudara, Fitria juga mengaku dirinya yang dulunya berprofesi sebagai seorang pegawai swasta dengan penghasilan yang tidak menetap, namun dengan adanya dapur SPPG ini dirinya merasa sangat terbantu karena memang bagian yang dikerjakan ini merupakan bagian yang seringkali ia kerjakan di rumah, yaitu pengemasan makanan juga packing makanan seperti itu yang kemudian dibagikan bagi para pelajar yang tersebar di Kabupaten ND. Sementara demikian, kembali ke Anda Semi. Diki Balo melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali Diki.